Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ustadz Samidi, Ustadzah Amin, Ustadzah Khair, dan ustadz-ustadzah yang lain yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melakukan salah satu kewajiban warga negara yang baik, yaitu upacara ya. Banyak yang izin, mungkin ada yang di rumah ada upacara atau memang bermacam-macam alasan untuk bisa tidak ikut, apakah di rumah ada atau memang lemong sedelok kira-kira ada yang seperti itu ya. Di bulan November kalau tidak salah, saya dan teman-teman ada 9 ya Bu ya, 9 yang ikut mendaftar CGP, tapi pada akhirnya ada 6, saya, Ustadzah Sholihatun dan yang lainnya ada 6 yang diterima, dan yang perdana di sekolah kami, di sekolah SDIT Nurul Islam. Nanti bisa menyusul yang lainnya, Ustadzah Amin atau yang lain. Begitu. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan dan kelonggaran panjenengan semua bisa hadir di sini dalam rangka terus belajar untuk selalu memperbaiki kompetensi kita sebagai guru gitu ya. Tentunya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya saya mintakan kepada panjenengan semua untuk sedikit merenungi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Silahkan Bapak Ibu mengikhlaskan hati ya, mengikhlaskan hati panjenengan di hari yang sebenarnya kita dipulangkan gasik, tetapi saya mohon kehadiran panjenengan ya. Silahkan Bapak Ibu ambil nafas panjang ya, ambil nafas panjang, terus keluarkan pelan-pelan sambil mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa review tadi pagi bangun tidur, alhamdulillah dengan doa alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita diberikan nikmat, terus bisa beraktivitas, mungkin membantu keluarganya, mungkin membantu suaminya atau membantu temannya ya, terus berkemas-kemas pergi ke sekolah, itu nikmat yang luar biasa. Ini aktivitas pagi yang tentunya Allah Subhanahu wa taala diberikan bahkan mungkin setiap pagi ya, setiap pagi. Karena ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, dan yang biasanya itu setiap momen kembali pagi sore, karena itu menjadi aktivitas mungkin kadang kita terlupakan. Itu adalah nikmat yang diberikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kebetulan kita di dunia pendidikan begitu ya. Cukup mungkin untuk review, untuk mengingat kembali kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin minta tanggapan
barang sebentar dari ustadz atau ustadzah satu dan yang lain mungkin satu untuk ketika tadi kita mengambil nafas terus mengingat kembali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, apa yang Anda rasakan? Mungkin Bu Amin, nuwun tolong Bu. Iya. Ketika Ustazah Amin tadi memberikan melakukan refleksi tadi, evaluasi diri yang jenengan rasakan kira-kira apa tadi Bu? Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari waktu yang diberikan tadi untuk sejenak merenungi aktivitas-aktivitas kita dari bangun tidur sampai bahkan berangkat sekolah dan di sekolah. Sangat banyak sekali itu ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kita banyak bersyukur maka semakin banyak kenikmatan-kenikmatan itu yang kita rasakan gitu. Sehingga tadi ketika kita suruh ambil nafas gitu, jadi teringat betapa hiruk pikuknya pagi hari gitu ya. Iya, betul. Mungkin kalau mbak-mbak sama mas-mas belum merasakan gitu ya. Kalau anaknya banyak, kamar mandinya satu itu sangat luar biasa gitu ya. Tapi ketika itu dinikmati, buat nyaman, insya Allah juga nyaman gitu ya. Tapi ya itu butuh proses yang panjang seperti itu. Dan ketika di sekolah pun seperti itu. Ketika banyak anak-anak kita yang mungkin awal-awal seperti ini juga masih pengkondisian juga sangat luar biasa, dan kita terus bersyukur dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semakin membawa keberkahan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Ustazah Amin. Iya. Iya. Ustazah Amin di rumah putranya berapa, Bu? Putranya 4. Yang di rumah? Oh, yang di rumah tinggal 1. Tinggal 1. Sudah. Nggih. Sini. Jual Saya 3, jadi rada lumayan juga kalau pagi. Jazakillah pada Ustazah Amin. Kalau di dalam Al-Quran disampaikan di sana adalah la in syakartum la azidannakum ya, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nanti tafsirnya tanya Pak Samiti. Iya, rutinitas kadang dijebak untuk ya rutinitas. Kualitas dari kesyukuran itu kadang berkurang. Ya, kesyukuran itu kadang berkurang. Tapi kalau saya pribadi ya, ketika pagi itu hiruk pikuk luar biasa, terus pergi ke sekolah, melihat anak-anak yang kadang mungkin kita lihat ya, belum turun saja mungkin digondeli gitu ya, pakai pas di sepeda digondeli, kadang ya was-was gitu. Itu membuat kadang capek itu hilang karena memang kita didasari menjadi guru yang kasih sayang kepada putra-putri kita. Apalagi tadi sampaikan Ustaz Amin baru adaptasi. Tadi sempat ngobrol juga, iya kelas 1 kok rumah aku rada beda. Pacaran ada yang rapi kayaknya kayak gitu ya. Biasanya 1 pekan, ya 1 bulan, 2 bulan. Nanti kalau udah sampai 3 bulan, wes mulai akrab, oh yes, kandani rada angel juga. Itu ya. Nah itu nanti nilai-nilai di pramuka disampaikan biasanya ya. Nilai-nilai ya itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Ya, yang kedua tentunya tidak lupa kita bersholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kita teringat satu sholawat ya.
Allahumma sholli. Atau itu selawat apa ya? Tibil kulub ya. Iya. Ada yang tetangga kita atau keluarga kita yang sakit? Keluarga. Kalau kebetulan ada yang keluarganya sakit. Sinten Bu? Oh Ibu, oh iya. Mbah Ratno ya. Iya. Udah berapa tahun Bu? 8 tahun. Iya. 8 tahun. Ya, ini semoga segera disembuhkan ya. Allahumma amin. Yang lain ada? Saya termasuk punya 4 orang tua. Terus ketika dulu kedua orang tua terus menjadi 4, sempat tidak komunikasi. Punya orang tua ya, mertua baru itu belum pernah ngobrol kepada ayah mertua saya itu ya. Adiknya Bapak Pak Samidi itu. Jadi saya nikah tahun 2006, terus ayah mertua itu meninggal tahun 2012 ya, 2012 itu belum pernah komunikasi ya. Mungkin tapi nak Ibu bisa komunikasi nggih sekarang? Oh iya iya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sejenak dengan wasilah sholawat tibil kulub ya. Semoga kita yang diberi kesehatan mendapatkan keberkahan, atau yang misal sedang sakit kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun nanti ada saudara-saudara kita, ada tetangga-tetangga kita yang baru sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyanyi sambil bersolawat ya. Biasanya kelas 1 kayak gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Nabi sebagai obat hati, penyejuk kami, penyinar mata dengan cahayanya. Salawat salam selalu kepada Nabi, kepada keluarga dan juga sahabatnya. Ya, semoga dengan sholawat tadi menjadi wasilah kita jadi berkah, keluarga kita sehat, tetangga kita juga sehat, tetangga yang jauh, tetangga yang dekat, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sedikit membuat kesepakatan ya, kesepakatan di forum deseminasi. Ini pakai I ya?
Nggih, pakai I. Pakai E. Pak I. Aslinya seminar katanya ya. Ya nanti kalau salah ya dibetulkan. Yang pertama menghargai, contoh saja ini. Nanti bisa panjenengan usul kepada kami untuk kita sepakati pada 1 jam ke depan. Yang pertama ini contoh saja. Kalau tidak setuju nanti kita hapus. Menghargai siapapun yang bicara. Ya, izin ketika meninggalkan ruangan. Kira-kira ada usulan yang lain? Ustaz Samidi, apa Ustaz Samidi? Misal boleh makan, boleh. Minum yang bawah. Tadi mau tak belikan kok tutup. Ya. Apa Ustaz Samidi, kesepakatan kita di diseminasi pagi hari ini? Boleh dolanan HP? Boleh. Misal. Apa? Monggo. Atau yang lain? Kita tunjuk yang alumni Bina Insani. Mbak sama ya. Yang belakang siapa Mbak? Iya Mbak. Apa Mbak? Kita sepakati hari ini di forum ini apa Mbak? Kira-kira? Oke. Menjaga sopan santun. Apa Mas? Apa? Oh, HP ini baru dipinjem kayak Mas. Bentar ya, dulu ya. Kenapa? Menjaga sopan santun ya. Ada yang lain? Duduk situ saya. Iya. Hah? Oh iya. Yang lain? Di bawah sudah tidak ada temennya. Ya duduk sini saya. Duduk sini saya. Nanti pinjemi. Sebentar lagi ya. Yuk nanti ya. Oke. Yang lain? Oh iya, berperan aktif sebentar ya, Mas Iko ya. Nah ini kan disabar-sabar kayak. Di situ dulu, ya. Iya nanti. Berperan aktif ya. Lagi yang lain? Apa cukup itu? Cukup itu ya? Oh, iya, insya Allah. Yang pertama, ya menghargai siapapun yang bicara. Ya, terus izin ketika meninggalkan ruangan, menjaga sopan santun, berperan aktif. Ya, nanti dan saya kalau ada tanggapan untuk bisa menanggapi. Ya, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk di sedikit ya, sesuai dengan tema tadi. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti, ya. Konsep-konsep as inti. Apa itu ya? Ini yang pertama adalah disiplin positif. Ya, ada 6. Terus motivasi perilaku manusia. Terus 3 keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia. Ya, posisi kontrol restitusi dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, ini nanti akan kita sampaikan satu persatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang tahu disiplin sekolah, disiplin positif itu apa ya? Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Apa? Disiplin positif. Masya Allah. Ya. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Mas? Apa Mas? Apa? Kira-kira disiplin positif apa Mas? Mas siapa ini?
Mas Fakih ya. Mendampingi Ustadz Samidi ya di kelas 1D ya. Oh iya. Apa Mas disiplin positif itu? Menurut saya disiplin positif yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara teratur dan bisa berdampak positif pada anak tersebut atau orang lain di sekitar. Oh iya. Kira-kira itu ya. Ya, terima kasih Mas. Mas Fakih ya. Mas Fakih ya. Ya, disiplin positif ya. Terima kasih Mas Fakih. Itu pendapat kita cocokkan ya. Ini disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Terus disiplin diri dapat membuat murid lebih memahami dan menyadari diri berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Ya ini. Jadi ternyata punishment dan reward dan punishment itu ternyata juga kurang baik juga ternyata ya. Nah mungkin kalau dulu kan ya boleh kita ada hukuman tapi ada hadiah kira-kira begitu. Tapi ternyata juga kurang baik ternyata ya. Nah, nanti akan kita sampaikan di sini. Ya ini disiplin positif ya. Ya. Jadi menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa kebajikan itu? Kalau kita tahu kata-kata kebajikan itu berarti kan sesuatu yang baik kepada orang lain, diri kita dan lingkungan, kira-kira begitu ya. Ya, ini kebajikan ya. Itu disiplin positif yang pertama ya. Terus yang selanjutnya ya. Ini ya, KBM paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa nih? Ada 6. Ustazah Khair hafal ya? Prima Ustazah? Coba nanti saya mencoba menghafalkan belum bisa. Sambil nyanyi dan gerakan. Ya sambil gerakan sambil nyanyi boleh di sini Bu Ustazah. Monggo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Terima kasih Ustazah Khair ya. Ada 6 ya, ada 6. Yang pertama tadi ya diantaranya ada disiplin, terus kreatif, ya, bernalar kritis, ya ini. Jadi paradigma baru seperti itu, ya ini. Bentar Mas Iko ya. Kena orang kanggup ya enggak Mas Iko? HP. Ya ini ada 6 tadi ya. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini dihadapkan dengan paradigma yang baru, kontroversi ya hari ini. Kemarin lihat di medsos ya. Ya enggak tahu apa tujuannya, tapi ternyata ada juga yang di petinggi kita seperti itu. Tapi belum tahu kronologinya. Husnudon kita ya. Terus yang kedua ada disiplin positif. Ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau ada ustazah, sholatnya rapi ya. Kalau tidak ada ustazah, sholatnya kurang rapi. Itu memang terus harus kita tanamkan ya. Bukan karena ada yang dilihat atau tidak ada pun yang tidak dilihat. Ya ini.
Nah, kalau sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan pada nilai-nilai kebajikan, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi kesadaran kita. Jadi di setiap KBM kita itu memang harus, makanya kalau dulu ada, saya sering buat bintang prestasi. bintang apa namanya ya? Bintangnya bintang prestasi. Ya. Yang sholat subuh misal ada bintang, ya kan kayak gitu kadang ya. Terus ketika sholat subuh dapat bintang, mau makan dapat bintang, akhirnya juga pengen dapat bintang begitu. Dulu ya, aku masih ayah ya. Oh ya. Ya itu. Jadi dibangun dengan kesadaran. Karena disiplin tadi harus timbul dari intrinsik ya, timbul dari kita. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang ketiga, yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, rasa kasih sayang ya, terus rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini contoh kalau kasih sayang apa kira-kira? Kebutuhan dasar kasih sayang. Disayang orang lain ya. Pengen disayang, pengen diperhatikan. Kalau kita ya pengen diperhatikan oleh pasangan kita. Nah, panjenengan berarti pengen diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ya? Belum ada pasangannya. Iya. Dan itu kalau tidak ya kita mengalami juga ya, ketika ada hubungan yang harmonis, tetapi kalau kadang kala hubungan itu renggang ya tidak bahagia itu. Rasa diterima. Anak-anak ketika di situasi yang baru beradaptasi ini, rasa itu kadang juga ada ya, rasa pengen diterima, kadang mungkin tidak diterima karena memang itu konsekuensi dari amal sosial mereka gitu. Ya, diterima. Kalau tidak diterima, kalau kemarin kelas 1A juga ada namanya Naswa itu. Tidak punya teman, ya sempat tidak berangkat beberapa hari. Karena memang merasa belum diterima. Kebetulan di kelasnya tidak ada teman dari TK-nya gitu ya. Itu. Jadi agak rewel gitu ya itu. Jadi rasa tidak diterima. Terus penguasaan ya ini. Kalau di agama kan ada harta, wanita dan tahta ya. Ini mana tadi ya? Kekuasaan ya. Ada kekuasaan ya. Belum, masih digunakan mas-mas deh. Ya. Ya, apalagi ini musim pilkada. Salah 3 pripun Bu? Itu masih digunakan, benar lagi. Ya. Terus kebebasan, ya kebebasan. Kadang anak didik kita atau anak kita itu melakukan sesuatu kesalahan kepada orang lain itu pengen dirinya itu bebas. Dan itu sebenarnya hak prinsip mereka begitu, ya. Kita sebenarnya juga semakin tahu sebenarnya untuk konseling dengan anak itu ya. Tidak kamu itu nakal, kamu itu enggak boleh ya. Kita juga sakit kok kalau punya anak nakal digitukan kan. Dinakali siapa? Teranin jenengan ngono ki ya rada lara gitu. Makanya kita tidak ya ada itu normal ya, normal. Terus kesenangan ya. Kesenangan.
pembulian itu terjadi sebenarnya kadang diantaranya adalah kesenangan pribadi untuk menjatuhkan orang lain. Itu sebenarnya manusiawi, ya manusiawi. Nah, nanti di restitusinya ada, gitu, ya. Dan sudah kita praktekkan sebenarnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ya ini 3 perilaku manusia, ya, untuk menghidap. Bentar. Ya, perilaku manusia. Terus selanjutnya 3 perilaku manusia. Sebentar Mas Iko ya. Bentar ya. Bentar. Abi Mbak baca dulu. Ya, 3 perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kasus seperti itu? Ada? Ada? Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku nak ngelakon apa mau kok Ustaz, tapi harus dapat ini, dapat itu, kan kadang gitu ya. Nah, ada pengalaman? Pengalaman pribadi. Ya, itu. Tapi untuk menghargai orang yang mereka menginginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini 3 perilaku manusia. Ya, ini. Dan itu tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita sebagai sebagai guru ya. Nah, ini konsep disiplin identitas gagal. Bahasannya kayak apa emang ya? Ada hukuman. Ya. Jadi ternyata, ya ini ternyata. Dan memang kalau di Al-Qur'an, di agama kita, di agama Islam juga ternyata mengajarkan ya. Ya. Karena apa? Ada hukuman, ada apa? Penghargaan ya, hukuman. Hukuman itu pada dasarnya mau menyakitkan, ya. Tidak nyaman, terus memaksa. Ya, murid menyembunyikan kesalahannya, ya, murid menjadi rendah diri. Ini hukuman. Misal begini ya, ada satu kelas melakukan kesalahannya, terus ditegur langsung kira-kira itu. Ya. Walaupun anak itu melakukan kesalahan, tapi ternyata ketika kita menegurnya tidak baik, ya, menegurnya tidak sesuai dengan moodnya, ya nanti akan menjadi ini, ya murid menjadi rendah diri di kelasnya. Oh, dia itu selalu begini. Ya ini kita mencoba untuk lebih baik dari itu. Ya, terus penghargaannya ternyata tidak efektif, membuat iri, membuat iri. Sama-sama gitu ya, kayak itu kadang itu ya kadang. Bahkan nanti akhirnya begini, wah aku lomba enggak menang enggak apa-apa kok Ustadz, misal kayak gitu. Tapi apa motivasinya memang begitu, motivasinya ya. Ya, yang itu betul ya. Ya itu ya. Itu ditunggu dulu Mas Iko itu. Nanti selanjutnya dipencet yang ya. Terus yang kita sudah tidak melaksanakan ya, ini sistem ranking. Walaupun pada akhirnya orang tua meminta weekly juga. Karena orang tua kita lahirnya di kurikulum 98 ya. 98. Nah, kita mengajarnya di kurikulum apa? Merdeka. Betul-betul merdeka. Ya, terus ya menghargai dirinya. Artinya menghargai dirinya itu ketika melakukan sesuatu itu pengennya dihargai. Hargai apa? Ya nominal. Mas, Ibu mau masak ini belum punya garam.
upahnya berapa? Garamnya 500, upahnya 5.000. Iya. Lah, kesadaran kita bangun kesadaran. Terima kasih. Ini, lihat ini, yang ini, yang ini. Iya. Ya, ini konsep disiplin ya, identitas yang sukses ya. Nah, hub itu dulu ya. Ada konsekuensi, ada restitusi, ya, ada penguatan jangka pendek ya. Jadi sebenarnya ada ini apa ya? Kalau peraturan ya nanti ada apa tahap-tahapannya. Ya, ada peraturan, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, kira-kira begitu. Ya. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan sebenarnya kalau kita di dunia pendidikan itu. Kita belum ya kita kemarin pas di Loka Karya menyampaikan apa perbedaan peraturan dan restitusi. Nanti restitusi ada. Ya dalam teorinya berbeda, tetapi kita sebagai di dunia pendidikan menjalankan. Kita belum pernah ya melakukan apa peraturan di kelas itu ya sesuai dengan kesepakatan. Biasanya seperti itu. Ya. Kita di kelas 1 lah kira-kira begitu ya. Terus ya perlu monitoring ya, stimulus, respon, peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku masalah jangka panjang. Ya. Dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kurikulum Merdeka ini memang sebenarnya diharapkan semua dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya. Penuh dengan kesadaran. Nah ini butuh tahapan. Kita sebagai di dunia pendidikan juga baru dapat kira-kira begitu. Ya terus kurikulum yang lalu orang tua juga harus berkolaborasi dengan kita. Akhirnya juga itu. Dilanjutkan Mas Iko. Yang ini ya sekarang. Sip tos ya. Oh enggak ya. Konsep disiplin, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Pengertian restitusi ini ya, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Itu ya. Aslinya karakter itu. Bahasanya seperti itu. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi misal ini sebenarnya sudah di konsep Islam itu sudah ada. Kalau sholat jamaah ya, sholat jamaah ketika masbuk, sholat jamaah duhur misal, kan dapat dua rakaat yang masbuknya. Kan nanti di rakaat keempat kan tidak salam, tapi bukan menambah ya. Mengganti yang dua awal tadi tidak ikut, bukan yang hukumannya bukan yang lain konsekuensinya bukan yang lain. Kadang-kala kan kita begini, karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus lari di lapangan 4 kali, kan tidak ada hubungannya. Berarti kira-kira kalau sholat jamaah ketinggalan 2 rakaat, kamu harus baca Quran 1 juz. Nah itu kadang ya tidak ada. Jadi konsekuensinya harus sesuai dengan memperbaiki kesalahan itu, ya, memperbaiki kesalahan, bukan yang lain ya. Karena kamu potong kukunya lupa, maka hari ini kamu menulis 1 halaman, kira-kira begitu. Nah, ini kan tidak pas. Nah ini sebenarnya di konsep Islam sudah diajarkan. Kita memberikan konsekuensi, tentunya konsekuensi itu penuh dengan kesepakatan dengan
putra-putri kita. Ora ujuk-ujuk gitu. Ora ujuk-ujuk begitu. Kalau di sekolahan kita kan sudah ada peraturan 4 itu yang baku. Itu pun sebenarnya ya harus kita pancing. Kemarin kita buat kesepakatan salah satunya berpindah tempat dengan berjalan. Anak-anak, dulu start kelas 1 itu dulu masih kelasnya di sana. Di dekat mana itu? Di kamar mandi sana itu kelas 1. Terus ada anak kelas berapa itu yang dulu di sebelah yang patah tangannya itu. Sama kayak sing susuan ya. Itulah itu kan ada anak yang berlari di barat terus lari terus di depan kelas keluar anak terus tabrakan, tangannya patah waktu itu. Nah, kalau tidak salah namanya siapa ya, orang susuan. Nah, anak-anak kira-kira seperti itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi gimana? Ustaz, larinya pakai semprot peluit. Ya kira-kira biar kalau ketahuan kalau terdengar tidak kelihatan. Oh, boleh. Yang lain kira-kira apa? Ustaz, sebelum lari ada teman kita yang duluan dulu mengamankan kita. Oh, juga boleh gitu. Ustaz, berpindah tempatnya tidak berlari gimana? Oh, jadi masuk berpindah tempat dengan nanti dipancing berpindah tempat dengan berjalan, bukan langsung 4 kira-kira begitu peraturannya ini. Kira-kira begitu ya. Terus satu lagi misal peraturan kita di sekolah kita itu ada membuang sampah, melihat sampah dibuang tempat sampah. Nah, anak kelas kita itu kira-kira bersih enggak ini? Ini mau dinilai loh kira-kira gitu. Gimana anak-anak supaya kelas kita itu bersih, karena Islam itu kan mencintai yang bersih-bersih. Gimana? Ustaz, kalau punya sampah dibuang tempat sampah gitu. Temannya nanti nyambung lagi kira-kira gitu. Nah, itu artinya walaupun kita sudah punya ya ukuran kelas 1 tapi dimunculkan ide-ide mereka itu. Artinya membuat kesepakatan bersama. Ini kalau kita baca lengkap bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini nanti ada contohnya. Sebenarnya Mas Iko nanti dipencet yang mana tadi ya? Satu lagi. Yang ini Mas. Yang ini. Ya, ini contoh kasus. Anak tidak bawa buku matematika. Hukumannya, guru menghukum murid tersebut ya, hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Berangkat sekolah besok udah enggak berangkat, sudah enggak bawa buku di tas itu. Kayaknya tadi tidak bawa buku bahasa Indonesia. Kira-kira nanti ustazah hukum aku apa ya? Jadi ya karena tidak sesuai tadi ya. Artinya dari beban dari rumah itu wes beban tersendiri ya. Ya, atau kalau contoh kasus dari itu ada konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengambilnya saat istirahat atau pinjam teman meminjam di perpus. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya, wis meh ada kenaikan. Kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Mas, tadi enggak bawa buku matematika ya? Lah kenapa? Ingat enggak peraturan kita di kelas? Oh, ingat Ustadz. Apa? Berpindah tempat dengan berjalan, mengikuti pelajaran dengan baik, terus komplit misal bukunya apa peralatan bukunya peralatan KBM-nya dibawa. Lah, berarti yang mana? Yang ini Ustadz. Nah, itu. Terus menggali lagi. Lah kenapa kok enggak bawa buku? Kenapa bukunya lupa? Karena gini. Karena jangan-jangan itu bukan kesalahan anak gitu ya.
Ya. Kalau ini anak saya itu tugasnya menjadwal itu anak saya dan dibantu oleh kakaknya kelas 6. Pokoknya tanggung jawabnya itu kira-kira. Lah misalnya dia bawa terus yang di apa misalnya Ustaznya. Ya itu artinya belum tentu karena bahkan kita setiap hari itu kan ya mungkin Ustazah Lia juga melihat ya langsung gitu. Siapa yang hari ini senang? Siapa yang hari ini sedih? Kira-kira begitu. Saya dulu sekarang udah lulus ya. Saya udah lulus. Setiap hari itu sedih. Namanya Mas apa ya? Orang loko itu. Ya, siapa ya? Lupa saya. Kenapa sedih? Sedih Ustaz. Setiap hari nangis gitu. Setiap hari nangis. Gitu. Ternyata ketika digali, kenapa? Karena Ustaz. Saya ya. Ininya apa ayah dan ibu setiap hari bertengkar gitu. Nah terus saya panggil ibunya panggil Mas ini tuh sedih bercerita kepada saya begini. Ibunya sudah nangis tapi alhamdulillah juga kayaknya sampai sekarang baik-baik saja. Setiap hari bertengkar Ustaz itu ya sedih pagi hari ya itu. Jadi anak melakukan kesalahan itu gali, kira-kira kesalahannya itu di mana? Apakah anak sendiri atau lingkungan? Lingkungan. Itu yang membesarkan hati mereka. Ini Mas. Nah ini 5 posisi kontrol restitusi ada. Ya, membuat kita itu sebagai apa? Pembuat rasa bersalah atau penghukum. Ya. Nah, saya sempat kemarin bertanya juga, lah kalau peraturan negara gimana Pak? Polisi kira-kira begitu. Ya, artinya kesadaran dibangun dari bawah memang ya, dari bawah. Oh mana tadi ya? Atau kita menjadi pemantau, atau menjadi teman, atau manajer. Kira-kira kalau yang pas yang mana Bapak Ibu? Kita sebagai guru itu. Penghukum? Enggak ya. Membuat rasa bersalah juga tidak. Yang mana? Teman atau pemantau atau manajer? Yang mana Mas? Bu Khair yang mana Bu? Nah kita jelas enggak ya. Teman atau pemantau atau manajer? Yang mana? Kalau jelas pilih yang mana Ustaz ya? Enggak ada yang salah kok. Iya, jauh. Tapi terus ya, Pak. Okay. Kadang saya akui masih ada itu penghukum itu ada karena untuk menghilangkan untuk apa ya menjadikan efek jerah misalkan sholat nggak tertib sekali dibilangi besok masih nggak tertib 2 kali 3 kali dibilang kok nggak berubah artinya ya memang harus ada hukuman bahwa dia itu kalau aku nanti masih nggak rapi ada rasa takut gitu loh. Ya mungkin itu ya sisi apa ya positifnya negatifnya ada ya tapi sesekali saya masih ada gitu. Ustaz Samidi pripun Ustaz nek ngoten niku. Pripun? Nak jenengan. Pilih yang mana? Iya. Mana yang memang harus kita baik dari akademik maupun dari sosial. Okay. Kalau Mbak Ustazah pojok pripun Ustazah? Mbak sama ini. Okay. Pilih yang mana Ustazah? Kalian jenengan. Manajer, iya. Alasannya? Oh iya, okay. Ya. Menarik juga ya. Saya kemarin juga gitu. Saya di kelas 1 yo gitu. Pokoknya nanti kalau Ustadz pas mimpin sholat, Ustadz agak galak gitu. Kesepakatannya begitu. Kenapa?
Terus kronologisnya begini. Anak-anak nanti kan begini, anak-anak, tapi belum tentu juga betul juga. Kenapa? Apa? Sedikit lagi, ya. Iya bentuk belum, ya. Kenapa? Nanti misal begini anak-anak, malaikat kan kita nanti sudah meninggal, sudah di kuburan dan bangkit lagi, kita dipanggil. Kalau dipanggil di surga itu satu-satu kayaknya kelamaan anak-anak gitu. Nah, kalau masuk surga itu kan berkelompok-kelompok, bergelombol-gelombol kira-kira begitu. Nanti dipanggil suatu saat, anak-anak kelas 1A boleh masuk ke surga. Syaratnya sholatnya yang rapi. Kira gitu. Ya. Nah, nanti kalau Ustadz menangis nanti kalau ada salah satu atau dari kita sholatnya kok enggak rapi lah, nanti tidak dipanggil nanti, kasihan kan. Makanya saya gini, pokoknya kayak kita agak keras ketika mimpin sholat, kira-kira begitulah. Itu belum tahu juga betul salah kita. Tapi memang kalau ya harus diingatkan ya. Ya bertahap penuh dengan kesabaran intinya. Ya, terus yang ini Mas. Yang ini dulu. Ini kan tadi kesepakatannya sampai sini. Ya, yuk dipegangnya. Dilihat sih. Ditunggu ya. Nanti kalau sudah ya. Ini yang ini. Sip. Ya. Bentar. Nah, ya ini contoh restitusi yang saya lakukan di kelas 1 kemarin. Ada salah satu yang siapa ini? Hamdan, tahu Hamdan? Kok tahu Hamdan? Agak banter ki suaranya. Walalala. Bisa enggak, Mas? Kemarin kita praktekkan di sini, ya. Nggih, ampun diguyu nggih. Jadi saya mendoakan siapa saja. Belum? Nanti masuk sholat ya. Mas Hendra tahu nggak kira-kira Ustadz yang panggil ke sini itu kenapa? Tidak tahu. Mas Hendra saya panggil ke sini itu kira-kira kemarin pas berdoa di kelas itu melakukan apa? Maaf Ustaz Dahlia nggih, ini kasus kita berdua. Terus kita luruskan, anak-anak itu kan kadang begitu. Ini yang kita angkat ini. Apa? Ustaz. Baik enggak? Iya. Nah, itu kan kurang baik ya. Dan Mas Hendra tahu kesepakatan atau peraturan di kelas kita itu apa? Selain berpindah tempat berjalan, masuk ruangan mengucapkan salam, apalagi berkata yang baik dan nah kayak gitu tuh love Quran berkata baik enggak? Nah itu kurang baik. Ya. Ini Mas Hendra, jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Juga pernah, Ustadz juga pernah ya melakukan kesalahan. Tapi itu tidak masalah. Jadi nah, apa ya? Setelah
setelah melakukan kesalahan itu membesarkan hati. Jadi bukan apa ya? Pokoknya kau yang salah. yang harus dilakukan Mas Hendra apa setelah ini? Maaf. Misalnya apa? Apa? Jadi contohnya sama siapa? Sama saya, sama ini. Gitu. Nanti kalau enggak, kira-kira itu kamu dilakukan lagi enggak? Oh enggak. Jadi berdoa kepada Allah semoga dimudahkan untuk kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Itu Mas Hendra ya. Makasih ya, semoga lebih baik. Makasih. Makasih ya. Yang kedua ini ya ini siswa bernama tadi sama ya. Kebetulan kok tugasnya gitu. Satu murid kasusnya 2. Ini di sini, ini di sana. Wong yo padha kok murid. Anak siji. Mas Hendra, maaf ya, ini Ustaz bersama Mas Hendra lagi. Kira-kira tahu nggak kenapa? Tadi pagi itu Mas Ustaz menyuruh anak-anak sholat duha, kan begitu dulu itu. Apa yang terjadi itu tadi? Kebingungan. Sama siapa? Apa? Terus siapa lagi? Patan. Hamis. Pas Ustaz menyuruh anak-anak Hamis. Terus selanjutnya kedua Patan, 3 kamu. Sebentar. Tahu nggak peraturan di kelas? Bentar. Selain berpindah Dilihat ini. Terus berkata yang baik Sampai sini ya. Terus masuk ruang Iya. mengucapkan salam. Terus pada teman Sampai sini. Nah, Iya, usai. pagi-pagi sini begini. Nah, itu termasuk Bentar. berbuat baik nggak? Bentar. Nah, misal Mas Sebentar. teman-temannya gimana? Maksudnya ketika Fatan tadi berbiu, Mas Iko duduk sana saya sambil lihat sini. berbiu, Ya, udah dipegangi ya. Mas Hamdan kira-kira gimana? Apa tiru-tiru? Apa gimana? Lu suruh nama atau dihentikan ya? Iya Mas. Karena itu perbuatannya Mas. Makin sekarang perbuatannya siang tadi. Gimana kemarin cara atau restitusi? Lah, jadi setelah kasus itu kita harus konfirmasi lagi hari berikutnya itu. Gimana kabarnya? Terus kemarin melakukan kesalahan lagi enggak? Kira-kira begitu. Ya. Artinya setiap saat setiap kasus itu kita pandu untuk bisa ditanya lah. Kemarin sudah tanya kan udah mau 2 kali ya. Kok dipanggil terus Ustaz tuh. Akhirnya tempat saya gitu ya. Gimana? Melakukan lagi enggak gitu. Jadi itu kalau restitusi itu ya. Ya, kita sedikit lagi. Lain tentang keyakinan kelas ya. Ini keyakinan kok masih hal yang baik yang kami sampaikan. Ini kurang sedikit lagi. Iya, udah ini. Ini Gus Bahak ya.
Kalau ngaji harus merasa senang, karena maksiat saja mencari kesenangan. Kita itu kan mengajar ya, ngajar, dan anak itu diharapkan ikut senang, bahagia dalam mengikuti semua KBM yang kita sampaikan. Harapannya dengan budaya positif kita, apakah di kelas atau di sekolahan, itu berdampak kepada kita pribadi. Ya. Kan kalau kita itu sedih, susah, marah, itu kan hal yang negatif kepada kita, dan itu akan membuat capek. Tapi kalau kita itu bahagia di kelas, bahagia anak itu juga bahagia, insya Allah akan KBM itu menyenangkan. Nah itu yang mungkin yang diharapkan oleh kurikulum pada saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengatakan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Yang terakhir minta respon dari panjenengan semua berdua gitu. Yang satunya dari Ustadzah kelas 1, yang satunya dari Mas-mas PLP KKN ya. Begitu, mungkin bisa dimaksud nggih Mas nggih. Mungkin sinten Pak Samidi, Pak Abu Dunian. Oke. Mic-nya. Ya, dari Saudara Koir bisa merefleksikan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin saran dan lain sebagainya. Monggo. Ya. Cek. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk tadi inti pembahasannya adalah restitusi. Apa tadi? Ya, restitusi. Dari awal saya dengar itu memang masih agak asing Ustadz, jadi belum familiar gitu. Walaupun sebenarnya ternyata sudah kita lakukan begitu. Jadi intinya restitusi tadi adalah kita menyadarkan ke anak akan kesalahannya apa, dan menggali atau dalam bahasa lain mungkin coaching gitu ya Ustadz Kemi ya, yang tadi sudah dicontohkan, melakukan coaching kepada Mas Hamdan untuk dia menyadari kesalahannya itu apa, kemudian dia bisa menemukan solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya, begitu ya Ustadz? Yeah. Nah itu saya kira sangat bagus sekali ya. Tadi ya saya ingin menjadi sebagai manajer kelas, salah satunya adalah bisa menyelesaikan masalah seperti yang disampaikan Ustadz kami tadi, tanpa ada hukuman, tanpa ada seolah menyalahkan siswa, dan seperti itu intinya. Jadi ya ini sangat bagus sekali, ilmu baru, pengingat untuk kita semua, untuk menjadi sekolah yang tidak hanya sekolah untuk mendidik, tapi kita bisa menjadikan sekolah yang membahagiakan peserta didik begitu, sehingga dengan peserta didik bahagia mereka akan merasa semangat, lebih senang, dan lebih mudah dalam menaati peraturan yang ada di sekolah. Mungkin itu kurang lebihnya Ustadz Kemi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah atas tanggapannya. Selanjutnya dari Mas atau Mbak satu, monggo. Kemudian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Ustadz. Mungkin singkat saja dari saya, mungkin dari beberapa kami PPL di sini itu kan belajar bagaimana menjadi guru yang benar, bagaimana cara mencikapi siswa, bagaimana menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan
pada materi kali ini yang saya dapatkan adalah ternyata ada berbagai posisi cara guru untuk mengontrol siswa. Yang pertama ada tadi sebagai penghukum yang mungkin sudah tidak sesuai ya untuk menjadi penghukum. Kemudian ada menjadi teman, menjadi pembuat rasa bersalah, dan kemudian yang terakhir yang untuk menjadi manajer. Mungkin saya dan mungkin ada beberapa teman baru mengetahui cara menyikapi siswa-siswi yang benar itu mungkin harus menjadi teman yang baik, menjadi teman bercerita mereka agar kita tahu kadang anak itu melakukan kesalahan atau melakukan yang biasa kita sebut sebagai mencari perhatian. Terkadang anak itu ada alasannya. Kenapa anak sering gojek, kenapa anak sering berlarian ke sana kemari? Mungkin latar belakangnya di rumah jarang diperhatikan oleh orang tua. Mungkin juga jarang diajak bermain teman lainnya. Ya, jadi mungkin juga kontrol posisi kita sebagai guru juga sebagai teman mereka, kemudian menasihati mereka dan mencarikan solusi terbaik untuk mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, jazakillah pada Ustazah. Saya kemarin pas di Fasil juga menanyakan. Kalau dulu kan ada hukuman-hukuman itu ya yang berat, kita kan ada yang gite itu. Nah, kalau di Ki Hajar Dewantara itu adalah mengajar sesuai dengan zamannya. Pada waktu itu zamannya cocok kayak gitu. Tapi sekarang nggak cocok. Kalau sekarang mungkin sampai ke mana? Polisi ya gitu. Tapi dulu ya betul, tidak salah. Karena kegiatan belajar mengajar pada waktu zamannya. Kalau Ki Hajar Dewantara kan begitu. Oke, makaten yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Nanti kalau kurang-kurang bisa browsing sendiri. Wah, kita sing sampaikan Pak kami kleru kayak. Ngaten nggih, matur suwun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya dan teman-teman semakin tertib, disiplin, serta semakin sayang kepada